Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati. Saya absen ke-19. Saya dari kelas 11-8. Di sini saya akan mengerjakan tugas sejarah. Masa kekuasaan FOC di Indonesia pada tahun 1602 sampai 1800. FOC merupakan Frederick Oost-Indische Compagnie, adalah kongsi dagang Belanda di Indonesia atas prakasa Prins Maurits atau Wali Negara Belanda. FOC resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Latar belakang pemerintah Belanda yaitu ingin menyatukan para pedagang Belanda dalam satu kongsi. Hal ini merupakan senjata ampuh militer dan ekonomi. FOC dikelola oleh 17 pengurus pusat atau Herrenseventeen, Dewan 17, yaitu menanam saham FOC. Tujuan utama didirikannya FOC yaitu 1. Menghindari persaingan antar pedagang. Yang kedua, mengatasi persaingan dengan pedagang Eropa. Yang ketiga, menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Wakil pemerintah Belanda di Indonesia memiliki hak istimewa atau yang bisa disebut hak otroi. Hak otroi tersebut yaitu 1. Hak memonopoli perdagangan rempah-rempah. Yang kedua, hak untuk mencetak mata uang sendiri. Yang ketiga, hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja lokal. Yang keempat, hak mendirikan dan memelihara angkatan perang. Selanjutnya, hak memelihara daerah yang diduduki. Peran FOC yaitu perusahaan perdagangan, politik, militer, dan angkatan laut FOC. Keberhasilan Belanda melawan Portugis di Maluku menjadi peluang untuk memonopoli bagi FOC. 4 kebijakan FOC yaitu 1. Ada Hongi Tochten atau pelayaran Hongi. Yang kedua, ada kontingenten. Yang ketiga, ada ekstripasi. Yang keempat, ada Verplichte-leverantie. Selanjutnya, Herrenseventeen kewalahan mengelola FOC. Peter Booth, gubernur FOC pertama yang menata kelembagaan FOC. Peter Booth telah melakukan beberapa hal, yaitu membangun perdagangan Belanda di Ambon dan Maluku, mengadakan perjanjian dan mempengaruhi penguasa Maluku. Yang ketiga, memasuki Jayakarta dan membangun hubungan baik dengan penguasanya, membeli tanah di Jayakarta yang menjadi cikal bakal kota Batavia. Batavia merupakan pusat kekuasaan FOC. Batavia merupakan tiruan kota besar di Belanda. Batavia terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Benteng Batavia dan pemukiman. Benteng Batavia menjadi rumah gubernur, gereja, kantor utama FOC, gedung arsip, tempat tinggal tentara FOC. FOC memanfaatkan konflik pribumi untuk memperluas wilayah. FOC memanfaatkan konflik pribumi untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Penguasanya pun meminta bantuan FOC dengan imbalan kekuasaan. Pada tahun 1667, Sultan Hasanuddin Makassar melakukan perjanjian Bongaya. Deklarasi kekalahan penduduk terhadap FOC, pengesahan memonopoli perdagangan di Pelabuhan Makassar.
Dalam waktu singkat, FOC mengalami perkembangan pesat, dan keberhasilan Belanda melawan Portugis di Maluku hingga memonopoli perdagangan. Cara FOC menjalankan kekuasaannya yaitu 1. Melakukan kontingentan atau kewajiban bagi para pribumi untuk membayar pajak berupa hasil bumi kepada FOC. 2. Menerapkan verplichte leveranti, kewajiban rakyat menyerahkan pajak berupa hasil bumi di daerah yang tidak dikuasai FOC. Melaksanakan Preangerstelsel. Yang ketiga, melaksanakan Preangerstelsel, kewajiban rakyat menanam kopi di daerah Priangan. 4. Menjalani kerjasama dengan pemerintah tradisional untuk mempermudah penaklukan wilayah. Runtuhnya FOC pada 24 Maret 1749, di mana ditetapkannya Raja Willem IV sebagai pemimpin tertinggi FOC. Heren pun harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada raja. Akibatnya, kepentingan saham terabaikan, sebab FOC runtuh karena 1. Terlilit banyak hutang, penurunan pendapatan, menerapkan sistem feodalisme di Indonesia. Para pegawai mengedepankan kepentingan pribadi. FOC tenggelam karena korupsi. Saham dan daerah kekuasaannya diambil oleh pemerintah Belanda pada tanggal 31 Desember 1799. FOC pun dibubarkan. Kekuasaan Republik Batav di Indonesia. Awal tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Kaum Prancis atau kaum patriot ingin Belanda menjadi negara kesatuan. Hal ini membuat Raja Willem melarikan diri ke Inggris. Willem membuat surat-surat kew atau perintah kepada Belanda agar menyerahkan wilayahnya ke Inggris. Belanda dikuasai Prancis oleh Louis Napoleon. Prancis membentuk pemerintahan Republik Batav. Herman Willem Daendels, seorang kaum patriot yang ditunjuk untuk memimpin pemerintahan Belanda di Indonesia. Tugas utama Daendels Gubernur Jenderal pada tahun 1808 sampai 1811 yaitu 1. Mempertahankan Jawa dari Inggris. Yang kedua, menghapus feodalisme. Yang ketiga, menjadikan masyarakat Indonesia lebih dinamis dan produktif. Yang keempat, mengeluarkan kebijakan dalam bidang pertahanan, keamanan, peradilan, politik, dan pemerintahan sosial ekonomi. Daendels demokratis dan revolusioner atau diktator. Kebijakan pertahanan dan keamanan. 1. Memperbanyak jumlah pasukan 18.000 orang pribumi, membentuk legion Mangkunegara, membangun benteng-benteng pertahanan baru, membangun pelabuhan militer di ujung Kulon Merak, Surabaya, membangun jalan raya Anyer Panarukan sepanjang 1.100 km. Diktator membawa penderitaan dan kemiskinan bagi rakyat. Kebijakan politik dan pemerintahan, membentuk negara sekretariat negara, memindahkan pusat pemerintah dari Batavia ke Walcheren, membentuk kantor pengadilan di Batavia dan Surabaya. Di Batavia dan Surabaya mengganti raja-raja yang menghalangi kepentingan mengangkat bupati sebagai pegawai kolonial, membagi Pulau Jawa menjadi 23 keresidenan, merombak Provinsi Jawa Pantai Timur Laut menjadi 5 prefektur, dan
38 kabupaten, menghapus Kerajaan Banten dan Cirebon. Kebijakan peradilan membentuk 3 jenis peradilan, yaitu peradilan orang Eropa, peradilan orang Timur Asing, dan peradilan pribumi. Membuat peraturan untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Kebijakan sosial dan ekonomi mengeluarkan uang kertas, membentuk Dewan Pengawas Keuangan atau DPK, melakukan pemungutan pajak kepada swasta, meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia, mewajibkan rakyat menyerahkan hasil pertaniannya, menjual tanah-tanah kepada pihak swasta Tiongkok Arab. Serangan Inggris di Batavia pada tanggal 4 Agustus 1811, Batavia berhasil dikuasai Inggris pada tanggal 26 Agustus 1811. Daendels menjual tanah swasta untuk memperkaya diri pada tahun 1811. Jensen mempertahankan Jawa dari Inggris, memperbaiki keadaan wilayah yang meninggalkan. Pasukan Daendels mundur ke Semarang lalu meminta bantuan Region Mangkunegara pada tanggal 18 September 1811. Nah, disitulah terjadi perjanjian Tuntang, dan selanjutnya Belanda pun mengakui kekalahannya. Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Kekuasaan Inggris di Indonesia yang terjadi pada tanggal 18 September 1811, Thomas Raffles, penguasa Inggris di Indonesia, menjadi pusat kekuasaan di Batavia. 3 prinsip Raffles yaitu: 1. Segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapuskan. 2. Peranan bupati sebagai pemungutan pajak dihapus. 3. Tanah adalah milik pemerintah. Kebijakan politik dan pemerintah yaitu menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal, membagi Pulau Jawa menjadi 18 keresidenan, mengangkat para bupati menjadi pegawai pemerintahan, mendapat gaji dalam bentuk uang tunai. Raffles sering mencampuri urusan kerajaan lokal. Konflik Keraton Yogyakarta. Inggris menyerang Keraton Yogyakarta, menurunkan tahta Sultan Hamengkubuwono II. Raffles seorang revolusioner dalam bidang ekonomi. Kebijakan sosial dan ekonomi: menghapus segala bentuk penyerahan wajib, menghapus sistem kerja rodi dan perbudakan, memonopoli menjual tanah kepada swasta, dan melanjutkan penanaman kopi, memberi kebebasan dalam usaha perdagangan, memberlakukan sistem sewa tanah milik pemerintah Inggris, yaitu sistem sewa tanah atau land rent. Petani harus menyewa tanah meskipun ia pemilik tanah tersebut. Harga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Pemerintah desa berkembang, produksi pangan pun meningkat. Hidup rakyat pun membaik, tetapi banyak kendala. 1. Kurangnya pengawasan pemerintah. 2. Peran kepala desa dan bupati lebih kuat dibandingkan dengan asisten residen Inggris. 3. Sulit lepas dari budaya sejarah. Hal positif dari pemerintah Raffles yaitu buku sejarah Jawa yang berjudul The Story of Java, mengangkat kembali Sultan Yogyakarta.
Politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka atau open door policy. Policy adalah kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka kepada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Latar belakang pintu terbuka yaitu penyimpangan tanam paksa yang membawa penderitaan rakyat, berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat dari revolusi Prancis dan revolusi industri. Kemenangan kaum liberal dalam parlemen Belanda, pengusaha-pengusaha Belanda ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Adanya Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya. Kebijakan pintu terbuka yaitu 1870. Sistem tanam paksa dihapuskan, ekonomi diserahkan kepada pihak-pihak swasta masuk investor asing dari Belanda, Eropa, Cina, dan sebagainya. Pemerintah kolonial Hindia Belanda hanya sebagai pengawas dan penyedia fasilitas yang menunjang perekonomian, ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria 1870 dan Undang-Undang Gula 1870. Undang-Undang Agraria, pokok-pokok dari Undang-Undang Agraria yaitu masyarakat adat diberikan hak atas tanah dan menyewakannya kepada pengusaha swasta. Pengusaha bisa menyewa tanah dari gubernur dalam waktu 75 tahun. Undang-Undang Gula, perusahaan-perusahaan gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap pada tahun 1891. Semua perusahaan gula milik pemerintah harus sudah diambil alih oleh swasta. Dampak politik pintu terbuka bagi Belanda memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda. Tanam paksa kekuasaan Belanda di Indonesia. Masa awal kekuasaan pada tahun 1816, kondisi ekonominya pun krisis dan banyak mendanai perang yang berada di bawah pimpinan Van den Bosch atau Johannes van den Bosch. Pada tahun 1829, Van den Bosch mengajukan usulan kepada Raja Belanda mengenai sistem politik dan ekonomi kekuasaan Belanda di Indonesia, yaitu memperbaiki perekonomian Belanda. Harus dilakukan penanaman tanaman di tanah jajahan, tanaman yang laku di pasar dunia, lalu kaum pribumi yang kerja rodi. Konsep ini dikenal dengan kultur stel atau tanam paksa. Sistem tanam paksa yaitu sistem yang mewajibkan para petani untuk menanam tanaman yang dapat diekspor di pasaran. Ketentuannya yaitu Lembaran Negara tahun 1834 nomor 22 yang berisi petani harus menyediakan 1/5 luas tanah miliknya. Tanah yang digunakan bebas pajak. Hasil panen wajib diserahkan kepada pemerintah. Pekerjaan diawasi penguasa pribumi. Penduduk bukan petani wajib bekerja. Peran penguasa pribumi sangat penting. Di sini pun terjadi bonus kultur prosenten atau yang bisa disebut memaksa petani menanam banyak. Penyelewengan tanah paksa, lalu luas tanah. Adapun beberapa ketentuan, yaitu tanah untuk tanam paksa kurang lebih 1/5 luas tanah petani dan pelaksanaannya kurang dari 1/5 luas tanah petani. Bahkan lebih dari setengah luas tanah pelaksanaannya umumnya tidak sesuai dengan ketentuan luas tanah dan waktu penanaman. Sistem ini melanggar HAM atau HAM, membawa penderitaan bagi rakyat pribumi. Belanda pun menggeruk keuntungan dan kekayaan berlimpah sejak 1831 sampai 1877. Sebanyak 832
832 juta gulden, utang-utang FOC pun lunas, dan benteng-benteng pun dibangun. Sistem tanam paksa memperbaiki perekonomian Belanda. Pelaksanaannya tidak manusiawi dan menimbulkan pro dan kontra di kalangan elit politik Belanda. Kontranya yaitu kelompok liberal dan kelompok konservatif kelompok liberal dan pokoknya itu kelompok konservatif. 1860 terbit dua buku yang semakin mendorong pro dan kontra tanam paksa, yaitu Franz and van der Puttker atau Edward Dos Dekker. Ini pun menjadi kritik keras terhadap sistem tanam paksa secara berlangsung. Sistem tanam paksa dihapus. Sistem ekonomi liberal, kegiatan ekonomi di tanah jajahan diserahkan ke pihak swasta. Sistem usaha swasta tetap membawa penderitaan bagi rakyat. Kerja paksa masih terus dilakukan untuk membangun jalan raya, jembatan, jalur kereta, saluran irigasi, dan benteng untuk kepentingan terhadap perekonomian Belanda. Politik pintu terbuka atau open door policy adalah kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka kepada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan Latar belakang pintu terbuka yaitu penyimpangan tanam paksa yang membawa penderitaan rakyat, berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat dari revolusi Prancis dan revolusi industri, kemenangan kaum liberal dalam parlemen Belanda. Pengusaha Belanda ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Adanya Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya. Kebijakan pintu terbuka yaitu 1870 sistem tanam paksa dihapuskan. Ekonomi diserahkan kepada pihak-pihak swasta. Masuk investor asing dari Belanda, Eropa, Cina, dan sebagainya. Pemerintah kolonial Hindia Belanda hanya sebagai pengawas dan penyedia fasilitas yang menunjang perekonomian. Ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria 1870 dan Undang-Undang Gula 1870. Undang-Undang Agraria yaitu masyarakat adat diberikan hak atas tanah dan menyewakannya kepada pengusaha swasta. Pengusaha bisa menyewa tanah dari gubernur dalam waktu 75 tahun. Undang-Undang Gula, perusahaan gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap pada tahun 1891. Semua perusahaan gula milik pemerintah harus sudah diambil alih oleh swasta. Dampak politik pintu terbuka bagi Belanda memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintahan kolonial Belanda. Hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke negeri Belanda. Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan. Dampak lainnya yaitu sistem tanam paksa di Indonesia dihapuskan. Modal swasta asing mulai masuk dan ditanam di Indonesia. Penduduk hidup dalam kemiskinan. Menurunnya konsumsi bahan makanan, terutama beras, sementara pertumbuhan penduduk jauh meningkat, cukup pesat. Menurunnya usaha kerajinan rakyat karena kalah bersaing dengan banyaknya barang-barang impor dari Eropa. Rakyat menderita karena masih diterapkannya kerja rode dan adanya hukuman yang berat bagi yang melanggar peraturan. Rakyat pada saat mulai mengenal sistem upah. Hindia Belanda menjadi negara produsen hasil-hasil perkebunan yang penting. Pemerintah Hindia Belanda mulai membangun proyek-proyek prasarana untuk mendukung dan memperlancar ekspor hasil perkebunan dari Indonesia. Terjadi perubahan kepemilikan tanah dan tenaga kerja. Penduduk semakin bertambah sedangkan lahan pertanian semakin berkurang karena disewa untuk perkebunan. Akibatnya timbul kelaparan di mana-mana.
Politik etis. Latar belakang politik etis atau politik balas budi yaitu kemakmuran yang dialami Belanda dan kemiskinan yang menimpa bangsa Indonesia dicetuskan oleh Theodore van Deventer dan Pieter Sop van Deventer menerbitkan artikel yang berjudul Utang Kehormatan dalam jurnal The Gift pada tahun 1899. Van Deventer menyusun program yang perlu dilaksanakan di Indonesia dalam rangka membalas budi. Caranya dengan meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia pada 17 September 1901. Ratu Wilhelmina menerapkan sistem program politik etis terbagi menjadi edukasi, yaitu pendidikan dengan membuka sekolah-sekolah model barat. Diharapkan lahir kesetaraan dan emansipasi. Irigasi, membangun saluran-saluran irigasi, pembangunan sarana dan prasarana, pertanian subsidi untuk industri dan kerajinan pribumi. Emigrasi, melakukan program perpindahan keluar Jawa sampai di Suriname, tujuan untuk memeratakan jumlah penduduk. Penyimpangan politik etis, edukasi untuk mendapatkan tenaga kerja terdidik yang upahnya rendah. Selain itu juga terdapat diskriminasi dalam pendidikan. Irigasi hanya untuk mengakhiri perkebunan Belanda. Emigrasi bukan untuk memeratakan penduduk, akan tetapi untuk memenuhi tenaga kerja di perkebunan luar Jawa. Berdirinya pembangunan sekolah yang memunculkan kaum terpelajar sekolah. Angka 1 dengan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung diperuntukkan bagi anak pegawai negeri dan orang kaya sekolah. Angka 2 atau sekolah rakyat diperuntukkan bagi anak pribumi dan pada umumnya dengan pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Pada tahun 1914, SD utama dijadikan HIS atau Holland Inland School dan lama pendidikan 7 tahun. Sekolah angka 2 mempunyai lama pendidikan 5 tahun. Jenjang SMP Mulok yang merupakan kelanjutan dari HIS dan sekolah rendah Belanda. Pada jenjang SMA didirikan AMS Algemene Middelbare School, yaitu sekolah yang menengah atas untuk anak-anak Belanda. Sekolah tinggi kedokteran Sofia School of Landing di Batavia, Batavia Jakarta of Landing School for Inlandesvia, yakni sekolah untuk calon pegawai teknikal, High School sekolah tinggi teknik di Bandung, dan sekolah pertanian di Bogor, sekarang IPB. Dampak politik etis pembangunan sarana dan prasarana yaitu menunjang aktivitas pertanian, pembangunan sarana transportasi, memunculkan kaum terpelajar atau cendekiawan yang mempelopori pergerakan nasional Indonesia. Pemerataan penduduk Indonesia, meningkatnya kesadaran bangsa Indonesia untuk meningkatkan hak-haknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.